see what I see? Halo, perkenalkan, saya Muhammad Raffi. Saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Saat ini saya dipercayakan oleh perusahaan tempat saya bekerja untuk menghandle proyek di IKN. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang yang terjadi kepada saya saat saya mengambil waktu libur di IKN. Cerita dimulai ketika saya sudah merasa penat dan mumet di proyek, jadi saya memutuskan untuk berlibur 2 hari di kota Balikpapan. Sehari sebelum saya berangkat ke Balikpapan, saya mencari-cari hotel untuk menginap di salah satu aplikasi online. Lalu, saya mendapatkan beberapa list hotel untuk dipilih. Karena saya bukan orang asli Balikpapan, jadi saya menanyakan kepada driver saya rekomendasi hotel di Balikpapan. Dan saya dapatkan rekomendasi hotel bernama Hotel. Sebelumnya maaf, saya menyebutkan nama hotelnya. Jika nanti mau di-share, saya harap bisa disensor untuk menjaga nama baik hotelnya juga. Lanjut, ketika saya mendapatkan rekomendasi hotel, saya menanyakan ke driver saya tentang hotelnya, baik lokasinya, fasilitas, hingga seram atau enggaknya. Tanggapan dari driver saya semuanya positif. Apalagi hotel tersebut berada di tengah kota, saya merasa semakin senang karena jadi kemana-mana mudah dan juga dekat pantai, lumayan bisa untuk liburan tipis-tipis. Singkat cerita, sampai di hari mau berangkat dan kami berangkat ke Balikpapan. Lalu ketika sampai di lokasi hotel, saya melihat bangunan hotel itu sudah tua. Saya tidak ada masalah dengan bangunan yang sudah tua. Toh juga cuma untuk numpang tidur, pikir saya. Saya sampai di hotel pukul 12:30 siang, belum bisa check-in karena harus menunggu jam 2 check-in. Oh ya, hotel ini agak unik. Ketika sudah jam 2, bukannya bisa langsung check-in, malah tulis nama baru dipanggil satu-satu. Saat itu perkiraan saya ada sekitar 20 tamu baru yang mau check-in. Saya cukup kesal dengan pola kerja mereka yang lambat, tapi ya sudahlah, pikir saya. Toh juga dapat harga murah. Selama menunggu check-in, saya lihat sekitaran hotel. Tidak ada masalah, cuma memang kelihatannya bahwa ini hotel tua. Dari tangganya, interior, bangkunya. Tiba saat saya check-in dan dapat kartu akses, saya segera langsung naik lift dan menuju kamar. Kamar saya berada di lantai 3. Ketika saya membuka kamar, saya berulang kali mencoba akses saya, sama sekali nggak bisa dibuka. Saya panggil salah satu petugas hotel yang ada di lantai tersebut untuk bantu buka dan akhirnya bisa dibuka. Lalu saya lihat kondisi kamar hotel, baik dari lemari, tempat tidur, meja, bahkan TV, semuanya sudah tua. Ya sudahlah, pikiran saya. Dan kamar yang saya book itu twin bed, karena itu yang promo. Saya letakkan koper dan tas saya, lalu berbaring sebentar sambil menghubungi salah satu rekan saya di Balikpapan untuk pergi nongkrong. Pada siang hari, teman saya menceritakan kepada saya, kenapa memilih hotel ini. Saya bilang karena murah. Dia mengingatkan ke saya untuk tidak mencari informasi tentang hotel ini, apalagi malam-malam. Saya abaikan saja itu. Toh juga, ya sudahlah, itu juga cuma rumor-rumor, pikir saya kan. Singkat cerita, saya dan rekan saya pergi nongkrong sampai malam.
Saya balik ke hotel pukul setengah 12 malam. Saya menuju kamar saya dan masuk, lalu saya pergi ke toilet untuk bersih-bersih. Setelah saya bersih-bersih dan menutup pintu toilet, ketika saya mau menutup pintu toilet, pintu gak mau tertutup, seperti ada yang ngebuka lagi. Saya coba sampai 3 kali, masih saja ada yang menarik dari dalam kamar mandi. Saya penasaran, saya mencoba mau masuk dalam toilet. Saya tutup tuh pintunya, bisanya rapat. Lalu saya keluar kembali, saya rapatin lah pintu toiletnya, dan tertutuplah. Setelah lelah menurut saya pergi seharian, saya langsung rebahan. Merebahkan diri di tempat tidur. Enggak sampai 1 menit saya rebahan, tiba-tiba terdengar pintu terbuka. Saya berpikir, oh paling pintu toilet. Saya udah malas mengeceknya karena saya pengen tidur. Tapi karena saya penasaran, saya cek yang terbuka pintu apa. Ternyata itu pintu kamar saya. Saya berpikir, ini kan pintu kamar akses. Kenapa bisa terbuka seperti ini? Saya sudah mengunci rapat. Kalau dibilang angin itu tidak mungkin, karena itu pakai sistem. Gak akan mudah pintu akses terbuka. Saya terdiam sebentar. Lalu saya beranikan diri saya untuk mengecek keluar. Saya cek sekitar. Saya lihat kiri dan kanan. Di situ kosong, sepi. Selesai mengecek sekitar dan masuk lagi ke kamar, suasana kamar langsung berubah dan terasa tidak nyaman. Badan saya langsung memanas. Saya memutuskan untuk keluar dari kamar dan turun ke lobi. Ketika di lobi, saya mencari informasi tentang hotel tersebut di internet dan saya mendapatkan rumor tentang hotel tersebut. Ternyata hotel tersebut dibangun di atas bekas kuburan Belanda dan pernah mangkrak sampai 5 tahun kurang lebih. Itu tidak ada penghuninya. Saya terdiam dong. Pikiran saya sudah bercampur aduk, bahkan pun di suasana lobi hotel sudah berbeda. Saya menenangkan diri saya, lalu tanpa pikir panjang lagi, saya beranikan diri saya untuk ke kamar dan bergegas packing semua barang saya, lalu check out. Saya pesan taksi online untuk pindah hotel. Ketika check out, saya sampaikan ke resepsionis ya, saya digangguin. Resepsionis saya nanya, digangguin siapa? Entahlah, saya bilang. Muka saya sudah pucat, badan sudah panas. Saya sudah ketakutan. Di hotel baru saya ditanya kenapa tergesa-gesa. Saya ceritakan apa yang terjadi. Ternyata hampir setiap hari ada tamu di tengah malam datang pindah hotel karena digangguin. Lalu security di hotel baru sampai bilang ke saya, jika saya tahankan maka akan ditunjukkan wujudnya. Saya rasa sudah pilihan yang tepat, apalagi saya nggak usah twin bed. Otomatis, saya gak kebayang sih kalau saya tahankan. Mungkin saya akan ditampakkan wujudnya. Bahkan supir taksi online yang saya pesan juga menyampaikan hal yang sama. Dia heran kenapa saya pindah hotel yang jaraknya kurang lebih 1 kilo. Bahkan jalan kaki aja bisa. Tapi saya ceritakan semuanya, dan dia menceritakan sejarahnya juga tentang hotel tersebut. Ini pengalaman saya yang luar biasa menurut saya. Niat mau liburan, malah saya digangguin. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Saya tidak dapat mendetailkannya secara langsung. Mungkin di lain kesempatan saya akan menceritakannya kembali dengan yang lebih detail. Di sini saya tidak bermaksud untuk mencemari nama baik hotel. Saya mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung. Dan kejadian ini terjadi di tanggal 6 Oktober 2024, baru saja terjadi. Sekali lagi saya mohon maaf jika cerita saya ini menyinggung pihak-pihak yang berkaitan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.